Oke, adik-adik, selamat jumpa kembali. Nah, hari ini saya akan mengirimkan video tentang materi yang seharusnya kita bahas hari ini, yaitu struktur DNA. Ya. Mungkin Anda bisa pakai headset supaya lebih jelas ya. Oke, pertama-tama marilah kita ikuti pretest dulu. Ya. Saya berikan waktu, segera ambil kertas dan juga ballpoint, boleh ya. Oke. Don't be cheating ya. Bisa aja sih di scroll sampai ke belakang, tapi apa gitu tantangannya kan nggak ada jadinya. Jadi ikuti prosesnya. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama. Asam nukleat merupakan rangkaian dari mononukleotida. Terdiri dari apakah mononukleotida itu? Silahkan dijawab. A, B, C, D, atau E. Oke, lanjut. Nomor 2. Pada struktur DNA pada eukariotik adalah, saya ulangi, struktur DNA pada eukariotik adalah A, B, C, D, atau E. Silahkan segera dijawab. Nomor 3. Basa purin terdiri dari, saya ulangi, basa purin terdiri dari A, B, C, D, atau E. Oke, lanjut. Basa pirimidin pada DNA terdiri dari A, B, C, D, atau E. The last question in pretest. Ikatan antar basa nitrogen DNA disebut A, B, C, D, atau E. Okay, that's enough. 5 questions for your pretest and the time is over. Okay, now I want you focus to our material about structure of DNA. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang saya ingin adik-adik fokus pada materi struktur DNA. Pada tahun 1953, James Watson dan juga Francis Crick telah membuka wawasan baru tentang penemuan model struktur DNA. Baik, di mana letak DNA? Kita sudah membahas dengan cukup komprehensif pada pertemuan sebelumnya. Jika pada makhluk hidup eukariot, maka dengan contoh manusia, maka kita bisa lihat dari posisi pembelajaran sebelumnya di anatomi fisiologi. Ada manusia, organisme, kemudian kita bisa breakdown menjadi sistem organ, yang terdiri dari organ. Organ-organ adalah merupakan kumpulan dari jaringan dalam bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian ini adalah sel yang merupakan bagian dari jaringan. Nah,
Setelah sel ada molekul dan atom. Nah, kita bicara tentang sel, maka seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di dalamnya ada nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom, dan kromosom merupakan untaian dari DNA yang terpintal. Ini pada makhluk hidup eukariot. Bagaimana dengan prokariot? DNA pada eukariot ini, salah satu contohnya pada bakteri, itu adalah seperti ini. Bakteri termasuk dalam kategori hidup eukariota dengan ciri tidak memiliki membran inti. Ya, sehingga bakteri memiliki DNA yang terserak di antara sitoplasma yang berada di dalam sel bakteri. Berbeda dengan manusia dan makhluk hidup yang lain yang termasuk multiselular dan tergolong eukariot, mereka memiliki ciri memiliki membran inti sehingga DNA-nya berada di dalam inti sel, yang inti selnya disebut nukleus, yang nukleus itu memiliki membran. Masih ingatkah Anda disebut apa inti sel prokariota? Disebut dengan nukleoid. Nah, selanjutnya kita sudah bahas bahwa DNA merupakan bagian dari kromosom yang terpintal ketika diurai akan membentuk struktur seperti ini. DNA struktur pada eukariot. DNA terdiri dari dua molekul yang saling berikatan dan dalam posisi terpuntir membentuk sebuah struktur yang disebut dengan double helix. Ini pada eukariot. Molekul DNA is made of million of tiny subunit called nucleotides. Molekul dari DNA ini terbuat dari jutaan molekul-molekul kecil yang disebut dengan subunit nucleotides atau nukleotida. Jadi ini adalah DNA double strain yang tersusun dari miliaran atau jutaan nukleotida. Nah, apa itu nukleotida? Satu nukleotida, each of nucleotide consists of phosphate, pentose sugar, and nitrogenous base. Jadi, satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Ini adalah struktur dari nukleotida. Terdiri dari gula pentosa, memiliki atom karbon sejumlah 5, dan juga basa nitrogen dan fosfat. Nah, sekarang saya ingin ke basa nitrogen. Basa nitrogen dapat dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin. Okay, remember that basa nitrogen consists of two categories. There are purine and pyrimidines. Oke, purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidins terdiri dari sitosin dan timin, serta urasil RNA only, artinya urasil hanya berada di RNA. Saat ini kita bicara tentang DNA. Oke, saya ulang. Basa nitrogen consists of purine and pyrimidines, di mana purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin itu dari sitosin dan timin pada DNA, dan urasil itu hanya pada RNA. Pada urasil juga ada sitosin. Jadi fungsi timin pada DNA pada RNA, mohon maaf, itu digantikan oleh urasil. Oke, it base with only bond with one other specific base. Artinya satu basa nitrogen itu hanya terikat normally dengan satu spesifik basa nitrogen yang lain, yaitu purin berikatan dengan pirimidin dan juga sebaliknya. Sehingga adenin berikat dengan timin dan sitosin berikatan dengan guanin. Contohnya seperti ini. DNA double helix ada strand 1, ada strand 2. Kemudian di sini timin, saya ulangi, masing-masing
dari tangga DNA ini terdiri dari gula, pentosa, fosfat, dan juga basa nitrogen. Nah, kita lihat sekarang. Timin berikatan dengan adenin, sitosin, guanin, adenin dengan timin, guanin, sitosin, timin, adenin, sitosin, guanin, adenin, timin, timin, adenin, dan guanin, sitosin. Apa maknanya? Jadi, each base will only bond with one other specific base. Jadi, hanya berikatan pada spesifik basa nitrogen yang spesifik. Timin berikatan dengan adenin. Purin berikatan dengan pirimidin, di mana purin yang berupa adenin berikatan dengan pirimidin berupa timin, ya, something like that lah. Nah, ada ikatan di antara kedua basa nitrogen yang menjadikan posisi DNA ini menjadi double strand atau double helix. Dalam bahasa kerennya biar tidak ambiar gitu ya, maka dia diikat. Ikatan ini disebut dengan ikatan hidrogen atau hidrogen bond yang terdiri dari 2 ikatan untuk setiap timin dan adenin atau sebaliknya, dan 3 ikatan untuk guanin dan sitosin atau sebaliknya. Sehingga struktur DNA ini dapat dituliskan semacam ini. Nah, setiap 3 basa nitrogen ini disebut dengan codon. The base are arranged in triplets. Triplet artinya 3, called codon, disebut dengan codon. Oke, sekarang apa itu gen? What is gene? Gen adalah bagian dari DNA yang mengkodekan sebuah protein tertentu. Each unique gene has a unique sequence of base. Jadi masing-masing gen dia memiliki susunan yang unik, yang spesifik, yang mengatur ciri khas tertentu. Oke. Ini contoh. Ini adalah susunan struktur DNA double helix. Di mana kan letak gen? Gen adalah bagian dari DNA yang diterjemahkan menjadi protein, di mana protein ini memberikan ciri tertentu, ekspresi gen. Salah satu contohnya adalah warna mata biru. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan, tapi kita selesaikan post-testnya dulu, oke? Asam nukleat merupakan rangkaian dari mononukleotida terdiri dari apakah? Mononukleotida itu jawabannya adalah B, gula, basa nitrogen, dan fosfat. Struktur DNA pada eukariotik adalah double strand atau double helix. Basa purin itu adalah adenin dan guanin. Ada double jawaban di sini ya. A dan E, semuanya betul. Nomor 4, basa pirimidin pada DNA terdiri dari sitosin dan timin. Dan the last answer is ikatan antara basa nitrogen DNA disebut dengan ikatan hidrogen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas biologi sel dan molekuler. Sampai jumpa dan selamat belajar. Semangat.